Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke, bersama saya Dewi Agustin. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi dari Introduction of Marketing, yaitu Green Marketing. Oke, ini adalah bagian terakhir dari kelas saya di kelas Introduction of Marketing Management. Nah, apa itu sebenarnya Green Marketing ya? Ada beberapa definisi, banyak sekali definisi terkait dengan green marketing ini. Yang pertama saya ambil dua dari Polinsky dan juga dari Salmon. Dari Polinsky dia menyatakan bahwa green marketing itu merupakan konsistensi dari semua aktivitas yang mendesain pelayanan dan fasilitas bagi kepuasan, kebutuhan, dan keinginan manusia dengan tidak menimbulkan dampak lingkungan alam. Nah, sedangkan menurut Salmon dia bilang green marketing merupakan strategi pemasaran yang mendukung lingkungan dengan menciptakan keuntungan terhadap lingkungan didasarkan pada apa yang diharapkan konsumen. Nah, jadi dari beberapa definisi yang disampaikan di sini, eh, kita tahu bahwa green marketing adalah bagian dari strategi marketing sebenarnya ya. Namun demikian memang konteksnya kegiatan dari green marketing di sini fokus mereka adalah tidak hanya adanya profit untuk perusahaan atau penjualan mereka, tetapi juga mereka fokus juga terhadap kelestarian alam atau sustainability environment-nya itu mereka memikirkan hal itu. Nah, biasanya kegiatan green marketing ini akhirnya nanti akan banyak berdampak pada berbagai macam cara komunikasi perusahaan kepada konsumennya ataupun calon konsumennya. Nah, ini bisa dilihat beberapa dari logan logo-logo yang mana biasanya ada pada produk yang memang mereka mengusung green marketing ini ya. Ada organic, ada natural product, ada 100% natural, ada eco, ada bio dan lain sebagainya itu yang ada recycle begitu ya, reuse gitu. Nah, ini adalah yang sebelah kiri bisa kita lihat di sana adalah satu produk ya skincare begitu yang memang mengusung bahwa ketika teman-teman membeli produk ini, itu produk yang memang dia itu dari ingredients-nya yang ramah lingkungan, seperti itu. Nah, sebenarnya kegiatan dari green marketing ini bisa sangat banyak sekali bentuknya ya. Dan green marketing ini tidak hanya dari sisi ingredients-nya sebenarnya, tapi ada dari sisi prosesnya, ada dari sisi dampak perusahaan ke lingkungan itu juga yang mereka kampanyekan terkait dengan kepedulian mereka atas lingkungan mereka itu bisa kita sebut sebagai green marketing apapun itu bentuknya gitu ya, baik dari ingredientsnya, baik dari prosesnya, baik dari packagingnya, baik dari after sale-nya sendiri, bagaimana perusahaan itu terhadap impact sosialnya itu seperti apa, mereka kepeduliannya seperti apa gitu. Karena ada banyak juga perusahaan yang memang mereka mungkin green marketingnya bukan fokus langsung ke dalam produk mereka, tetapi mereka mengusung bagaimana bahwa perusahaan mereka itu peduli sama dampak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan dan mereka mengcover itu gitu. Jadi green marketing ini banyak sekali bentuknya ya, nggak cuma dari sisi ingredients-nya gitu ya, teman-teman harus pahami. Nah, ada beberapa isu dalam green marketing di sini. Yang pertama, green marketing yang ditetapkan itu harus sesuai dengan pemasaran lingkungan dan tidak menyesatkan konsumen. Nah, karena green marketing ini cukup menjadi isu yang seksi begitu ya. Banyak orang-orang yang sekarang ini memang sudah banyak peduli dengan adanya kelestarian alam, sustainability environment itu. Jadi mereka akan mulai memilih produk apa saja yang akan mereka konsumsi. Nah, salah satunya adalah green marketing ini menjadi solusi bagi mereka, orang-orang yang memang concern sama adanya isu lingkungan tersebut. Nah, namun beberapa di antaranya ada juga yang memanfaatkan green marketing ini menjadi hanya salah satu bagian dari aktivitas marketing tanpa betul-betul melakukan hal tersebut gitu. Jadi banyak akhirnya yang eh, apa
mungkin ada beberapa segelintir orang yang kadang berpikir ini bener gak sih green marketingnya, karena dicek kembali ingredients-nya apakah memang betul-betul itu adalah sesuai dengan konsep dari green marketing tadi yang peduli lingkungan tadi, atau itu hanya bagian dari komunikasi mereka saja gitu. Jadi yang menjadi hal penting ketika kita sebagai produsen, kita sebagai pemasar, ketika kita memang memutuskan bahwa produk kita adalah produk green marketing, maka kita pun harus siap sebenarnya dengan segala resikonya, dengan prosesnya yang pasti berbeda, dengan apa namanya, yang biasanya diperoleh itu tidak lebih banyak daripada yang komersial aja gitu. Karena green marketing ini kan cukup banyak, kita harus concern sama lingkungan juga. Jadi secara profit mungkin tidak lebih banyak daripada yang tidak betul-betul memperdulikan si lingkungan gitu. Kemudian yang kedua dalam isu green marketing itu ada konsumen masih perlu diberikan penjelasan mengenai green product. Nah, jadi di masa sekarang ini memang kita masih perlu juga sebagai pemasar itu juga nggak cukup kita bilang bahwa produk kita itu green marketing loh gitu. Tapi biasanya kita harus membangun berbagai macam storytelling begitu yang akan menjelaskan green marketing kita itu di sebelah mana sih, sehingga kita akan bisa diklaim bahwa produk kita itu cukup peduli dengan lingkungan yang ada atau cukup peduli dengan dampak yang ada dari aktivitas produksi kita, misalnya seperti itu. Jadi gak jarang konsumen itu akan dijelaskan terkait dengan green marketing yang perusahaan itu lakukan itu sifatnya seperti apa. Apalagi tadi green marketing itu macam-macam bentuknya. Oke. Nah, sebenarnya apa tujuan dan manfaat green marketing itu sendiri? Dan secara tujuan ada beberapa, yaitu pertama adanya komunikasi dari perusahaan bahwa perusahaan itu peduli dengan lingkungan hidup, ya. Itu tujuan awal. Nah, ini untuk menangkap beberapa dari customer atau market sekarang yang memang mereka sudah tidak hanya peduli dengan tujuan hidup mereka sendiri, tujuan atau keperluan kebutuhan mereka sendiri, tapi mereka sekarang ini sudah cukup concern dengan lingkungannya. Apalagi kalau generasi Z gitu ya, mereka cukup concern sama namanya society. Jadi ini menjadi salah satu yang bisa dikomunikasikan melalui green marketing tersebut, bahwa produk tersebut menjadi salah satu solusi bagi kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, tujuan perusahaan yaitu komersialisasi dengan tetap peduli lingkungan. Jadi memang tadi yang saya sampaikan di dalam green marketing ini pastilah perusahaan tetap harus ada komersialisasi, karena dalam bagaimanapun bentuk marketing itu yang diharapkan adalah adanya komersialisasi di situ. Nah, namun bedanya di dalam green marketing itu perusahaan harus mengkombinasikan adanya kepedulian lingkungan itu dalam proses komersialisasi begitu. Nah, yang ketiga, perusahaan secara tidak langsung perlu merubah budaya konsumen agar semakin peduli dengan lingkungan hidup. Nah, ini dia yang tadi sesuai dengan apa yang memang harus dilakukan banyak perusahaan sekarang kalau mereka mau mengusung green marketing, bahwa mereka harus konsisten untuk memberikan knowledge ke customer, ke calon customernya terkait dengan green marketing itu fungsinya apa, lalu green marketing yang dilakukan oleh produk tersebut itu memang seperti apa bentuknya, kayak gitu. Nah, lanjut untuk ke manfaat, tentunya green marketing itu menghasilkan produk ramah lingkungan, ya. Walaupun ada tadi yang saya sampaikan bahwa ada juga sih produk yang memanfaatkan ini bagian hanya untuk mengkomunikasikan tanpa sebenarnya mereka melakukan proses green marketing, green product ya. Sehingga harapannya kalau mayoritas memang produk itu secara jujur melakukan green marketing, maka akan banyak tercipta produk-produk dengan isu dengan ramah lingkungan gitu ya. Kemudian yang kedua, perusahaan akan lebih inovatif, baik dalam input, proses, dan output yang tadi saya sampaikan. Karena proses green marketing itu kan nggak cuma dalam komunikasi, tapi bisa dilihat dari inputnya, bisa dilihat dari prosesnya, bisa dilihat dari output, sehingga ini menekan si perusahaan untuk berusaha untuk mencoba apalagi nih yang bisa kita produksi secara green marketing. Nah, harapannya ini akan mendorong mereka untuk lebih inovatif gitu. Nah, yang ketiga yaitu adanya pengembangan produk untuk memenuhi keinginan
masyarakat. Jadi karena masyarakat semakin ke sini memang masyarakat yang terus berupaya untuk lebih peduli dengan lingkungannya, sehingga kebutuhannya juga mungkin akan berubah menyesuaikan dengan keperluan yang memang mereka lakukan sekarang, ada sekarang. Jadi misalnya kayak perempuan sekarang yang memang suka merawat apa namanya diri begitu ya, melibatkan berbagai macam skincare untuk kehidupan sehari-harinya untuk merawat diri gitu. Nah, di sana tentunya skincare yang memang dengan dia peduli akan lingkungan atau green product tadi, yang sekarang juga cukup banyak sekali dicari oleh orang-orang konsumen, sehingga ini membawa produsen atau marketer untuk terus mengembangkan skincare seperti apa nih yang nantinya yang akan meet di requirement dari si konsumennya gitu. Nah, ada beberapa atribut dari green marketing. Jadi bisa dilihat dari kemasan produk. Mohon maaf nih typo. Jadi green marketing sangat banyak juga yang memang mereka mengkampanyekan bahwa produk mereka itu masuk ke dalam kategori green product itu karena adanya proses kemasan produk yang cukup bisa disampaikan bahwa mereka menyayangi lingkungan. Jadi bukan pakai plastik misalnya gitu ya, yang lebih mudah didaur ulang atau bisa digunakan kembali begitu. Kemudian yang kedua, kandungan produk atau ingredients-nya ini cukup banyak. Bagaimana si produk-produk itu memang dibuat sedemikian rupa dengan kandungan-kandungan yang ramah lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses produksi. Jadi selain kemasan, kandungan, proses produksi menjadi cukup penting juga dalam proses green marketing. Ketika proses produksinya itu tidak memperdulikan lingkungan, tentunya nanti juga banyak akan timbul informasi dari masyarakat bahwa misalnya nih, kenapa dia keluar-keluar misalnya ngomongin bahwa green product, tapi mereka punya andil negatif untuk lingkungannya begitu. Jadi dalam proses produksi ini juga cukup harus dilihat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya iklan dalam green marketing. Menunjukkan hubungan antara produk dan lingkungan biasanya bentuknya. Jadi dia akan biasa mengkomunikasikan bagaimana hubungan produk mereka dengan lingkungannya. Apakah produk itu membawa dampak negatif ke lingkungan? Apakah dengan adanya produk tersebut membuat lingkungan itu menjadi tidak sosial menjadi tidak baik karena produk tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua ada mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan tanpa menekankan produk atau layanan tertentu. Jadi dalam green marketing juga kita bisa melihat komunikasi pemasar terkait dengan gaya hidup yang ramah lingkungan itu yang seperti apa sih kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menghadirkan citra perusahaan yang terkesan ramah lingkungan. Jadi biasanya dalam iklan itu akan disampaikan bahwa produk kami berbeda, produk kami tidak hanya memenuhi kebutuhan customer, namun juga produk kami itu cukup peduli dengan lingkungan, cukup peduli dengan sosial yang ada kayak gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya ada komponen green marketing. Ada green consumer, green consumerism, dan green product. Jadi tentunya ketika kita melakukan proses green marketing activity, kita harus ada yang namanya green consumer. Green consumer itu adalah memang orang-orang yang memang punya kepentingan, keperluan, kebutuhan yang sama dengan produk green marketing. Nah, itulah sasaran atau target market dari green consumer ini yang disebut sebagai green consumer. Kemudian yang kedua, green consumerism, itu maksudnya adalah ketika perusahaan itu melakukan proses bisnis begitu ya, pasti mereka akan mengupayakan namanya profit ya, komersialisasi. Nah, namun dalam konteks green marketing ini yang tadi saya sampaikan bahwa proses komersialisasi itu harus tetap dibarengi dengan adanya green activity ini gitu. Jadi berimbang gitu. Terus yang ketiga adanya green product. Jadi hasil dari green marketing tersebut biasanya akan muncul namanya green product, di mana produk yang akan diklaim oleh masyarakat bahwa produk tersebut cukup namanya ramah lingkungan.
Oke, itu saja dari saya terkait dengan green marketing. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.